Kenapa aku selalu memikirkan Sania? Sebenarnya ada apa denganku? Gumam Arkanah masih mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tidak mungkin kan kalau aku benar-benar jatuh cinta sama perempuan itu. Dia wanita yang sedang hamil anak suaminya, tapi aku malah punya perasaan padanya. Batin Arkanah. Arkanah heran sendiri dengan dirinya saat ini. Jika ia memang jatuh cinta pada Sania, itu hal yang di luar dugaannya, dan baginya itu sangat memalukan sebab Sania seorang janda dan sedang mengandung, tapi ia malah menyukai wanita itu. Sania memang cantik, Arkana mengakui itu, tapi jika karena cantik ia menyukai Sania, rasanya bukan itu. Selama ini pun ia sering bertemu dengan perempuan cantik, elegan. Terkadang jika menghadiri sebuah pesta, banyak perempuan cantik yang mendekatinya, tapi ia biasa saja. Berbeda jika sedang bersama Sania, ia sering canggung, salah tingkah, bahkan jantungnya sering berdebar. Apa mungkin karena Sania baik, wanita sederhana dan penuh perhatian, hingga membuat jantungnya berdebar, bahkan tak peduli jika wanita itu janda dan sedang mengandung. Apa ini yang dibilang orang-orang buta karena cinta? Gumam Arkana tercengang sendiri memikirkan perasaannya, bahkan ia menertawakan dirinya di sana. Di saat pusing memikirkan perasaannya, suara ketukan pintu terdengar. Arkana yang tadinya menyandarkan punggung dan kepalanya di kursi kerjanya kembali menegakkan kepalanya sembari menatap ke arah pintu. Masuk, titahnya. Pintu dibuka. Liam yang membuka pintu itu melangkah masuk, mendekati Arkana. Sebelum bicara, Liam membungkuk hormat, sekedar menghormati atasannya itu. Sepertinya ada hal penting yang mau kamu katakan sampai datang menemuiku di tengah malam. Benar, saya mau menyampaikan sesuatu tentang wanita yang Anda cari. Arkana yang tadinya biasa saja, seketika menjadi semangat. Ia sampai duduk tegak, menatap Liam dengan tatapan serius. Kau sudah menemukannya? Sebenarnya ini cuma kecurigaan saya saja, Tuan. Saya belum menemukan bukti kuat tentang siapa wanita itu. Katakan saja, Liam, tita Arkana. Dari semua informasi di hotel yang saya temukan, semuanya mengarah ke Sania. Arkana terkejut mendengar Liam menyebut Sania. Sania? Apa maksudmu, Liam? Jelaskan lagi. Pertama, saya akan katakan apa yang saya dengar dari Sania. Sebelumnya saya bicara dengan Sania. Dia bilang dia dijual oleh mantan suaminya, yaitu Rafa, di malam pengantin mereka. Malam pengantinnya bersamaan dengan malam pernikahan Anda yang waktu itu batal di Hotel Hyatt. Ternyata Sania baru menikah. Aku pikir dia sudah menikah setahun atau beberapa tahun. Arkana tidak menyangka bahwa Sania baru menikah dan malah bercerai dengan suaminya. Itu benar-benar di luar dugaan, dan Arkana semakin benci dengan mantan suami Sania. Kalau tidak salah, sebulan lebih menikah, Sania cerai dengan suaminya. Lanjutkan ucapanmu tadi, saya mau tahu semuanya. Jadi waktu itu Sania dikasih obat oleh Rafa, lalu dibawa bertemu dengan atasan Rafa malam itu. Saya tanya Sania bilang dia tidak melihat jelas wajah atasan mantan suaminya, tapi dia merasa kalau pria yang bicara dengan Rafa malam itu usianya sudah tua. Dia melihat samar-samar penampilannya, makanya dia beranggapan bahwa pria itu sudah tua. Lalu saya mencari tahu tentang Sania di Hotel Hyatt. Ternyata benar, Sania menikah hari itu dan malamnya ada rekaman CCTV di mana Rafa menyeret Sania masuk ke lift. Saya juga dapat keterangan dari cleaning service yang bertugas malam itu. Orang itu bilang kalau dia melihat Rafa ke lantai 5. Setahu saya, lantai 5 adalah ruang VIP, Tuan. Anda juga menginap di sana, karena saya yakin bahwa Sania dibawa ke kamar Anda. Jadi saya periksa rekaman CCTV di lantai 5, tapi manajer bilang kalau Pak Amir meminta matikan CCTV di lantai 5 di lantai itu. Saya jadi tidak bisa melihat Sania masuk ke ruangan Anda, tutur Liam. CCTV di lantai 5 memang tidak aktif. Aku yang minta Amir mematikannya. Itu karena aku tidak mau orang sampai tahu kalau ada wanita bayaran yang dibawa ke ruanganku. Itu akan jadi berita heboh dan akan sangat berdampak pada perusahaan, juga nama baik RH. Jelas Arkana. Benar, memang harusnya begitu, Tuan.
Lalu bagaimana dengan Amita? Amir membawa wanita itu ke hadapanku dan mengatakan kalau Amita adalah wanita yang sedang aku cari. Apa kau menemukan rekaman CCTV Amita di hotel itu? Tanya Arkana. Amita tidak ada sama sekali malam itu di hotel. Bahkan sampai pagi saya tidak menemukan Amita keluar dari hotel. Saya malah menemukan Sania berlari keluar dari hotel dan Sania saat itu menangis dalam keadaan kacau. Karena itu saya yakin kalau wanita yang tidur dengan Anda adalah Sania, bukan Amita. Arkana sampai tak bisa berkata-kata mendengar semua penuturan Liam. Pria itu hanya diam dengan ekspresi terkejut. Sungguh ia tidak menyangka jika Sania lah wanita yang selama ini ia cari. Kalau Tuan masih belum yakin bahwa wanita itu adalah Sania, kita bisa memaksa Pak Amir untuk bicara. Dia orang yang tahu semuanya, tapi saya tidak yakin kalau Pak Amir akan bicara, karena tidak mungkin dia membawa Amita tanpa memikirkan semuanya. Pak Amir pasti sudah merencanakan semua ini, dan saya yakin Pak Amir sudah bersekongkol dengan Amita, juga mantan suami Sania. Kau benar, Amir tidak akan bicara dengan mudah. Dia sudah membawa Amita dan pasti akan menyangkalnya kalau kau bertanya padanya. Dia adalah orang yang sangat terobsesi dengan jabatan, Liam. Jadi, dia bisa melakukan segala cara untuk jabatannya. Tugasmu adalah selidiki Amir. Pria itu harus disingkirkan. Baik, saya akan menyelidikinya baik-baik. Akhirnya Liam meninggalkan ruangan Arkana. Arkana sama sekali tak memperhatikan Liam pergi. Ia diam di sana sembari memikirkan Sania. Ternyata wanita itu adalah Sania. Rasanya aku masih tidak percaya semua ini. Arkana gelisah di ruang kerjanya setelah mengetahui semua informasi dari Liam. Ia percaya pada Liam yang selama ini selalu menyelesaikan setiap perintahnya dengan baik dan jujur. Liam tidak mungkin berbohong, terlebih mendiang ayah Liam adalah mantan kepercayaan keluarganya. Liam juga seperti itu. Liam pun sudah bersumpah padanya agar tetap setia serta menjunjung kejujuran sebagai asisten kepercayaannya. Jadi, pikiran dan perasaan Arkana saat ini sama seperti Liam. Ia menganggap bahwa wanita malam itu adalah Sania. Meski begitu, Arkana butuh bukti kuat yang bisa membuat perasaannya dan anggapannya semakin yakin tentang Sania. Setelah itu ia bisa percaya diri untuk bicara pada Sania tentang malam itu. Dan bukti kuat itu adalah kejujuran Pak Amir. Ia tinggal membuat Pak Amir mengungkapkan kebenarannya. Arkana tidak bisa lagi berada di ruangan itu. Ia malah makin gelisah hingga akhirnya Arkana keluar dari ruangan itu. Namun langkahnya tidak menuju ke kamarnya. Langkahnya berbelok ke kamar Eli, bukan untuk memeriksa Eli, tapi untuk melihat Sania yang tengah menemani Eli tidur. Hubungan Marsha dan Bayu saat ini sedang renggang. Bayu ada di kamar lain karena diusir oleh istrinya, sedangkan Marsha ada di kamarnya. Marsha tidak percaya pada suaminya hingga membuatnya sedih dan kecewa. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengurung diri di kamarnya sampai Sania harus menemani Eli tidur di kamarnya. Dan selama ini Sania memang sering menemani Eli tidur jika Marsha tidak bisa. Arkana membuka pintu kamar keponakannya perlahan-lahan untuk melihat Sania di sana. Ia melihat Sania sedang tidur dalam posisi miring menghadap ke Eli yang berbaring terlentang. Perempuan itu memeluk Eli yang tidur nyenyak. Perlahan namun pasti Arkana melangkah masuk ke dalam. Ia berdiri di samping tempat tidur sembari memperhatikan Sania. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang yang aku cari-cari selama ini ada di depan mataku sendiri, batin Arkana sembari menatap wajah Sania di sana. Lalu matanya beralih menatap perut Sania. Apa anak yang dikandungnya itu adalah anakku? Apa aku juga harus melakukan tes DNA pada anak yang dikandung Sania? Batin Arkana penasaran. Setelah puas menghilangkan kegelisahannya dengan melihat wajah Sania, Arkana akhirnya keluar dari kamar itu
dengan langkah pelan agar tidak membangunkan mereka. Esok pagi, seperti biasa, mereka sarapan bersama. Bayu dan Marsha duduk di kursi mereka masing-masing, tapi keduanya tidak ada saling bicara. Saniyah yang merasa canggung duduk bersama mereka setelah konflik kemarin bersama Amita, berusaha untuk terlihat biasa-biasa saja. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan menyuapi Eli di sana. Di saat mereka mulai makan, tiba-tiba seorang pelayan meletakkan sup ayam ke depan Saniyah. Saniyah heran melihat pelayan itu tiba-tiba memberikannya sup. Tidak seperti sebelumnya, Saniyah hanya makan sandwich seperti yang dimakan para majikannya, tapi hari ini sarapannya berbeda. Bahkan Saniyah akan makan saat ia selesai menyuapi Eli. Apa ini Mbak? Tanya Saniyah pada pelayan itu. Sarapan buat Mbak Saniyah. Mbak Saniyah kan sedang hamil dan harus sarapan makanan bergizi. Makanya Mbak Boni minta saya masak ini. Sebenarnya bukan Boni yang meminta pelayan itu masak sarapan untuk Saniyah, melainkan Arkana. Namun Arkana tidak mau disalahpahami karena tiba-tiba perhatian hingga menyembunyikannya. Saniyah melihat Marsha, Bayu, dan Arkana menatapnya. Tatapan mereka pun membuat Saniyah tak nyaman dan tak enak hati untuk menerima sarapan berbeda dari para majikannya itu. Gak usah Mbak, saya makan sandwich saja, tolak Saniyah sembari mendorong mangkuk sup itu ke arah si pelayan. Makan saja Saniyah, dia sudah berbaik hati membuatkanmu sarapan. Tidak baik ditolak kebaikan orang, saut Arkana. Mendengar ucapan Arkana membuat Saniyah terpaksa menerima sarapan sup itu. Ia lebih tak enak lagi jika membantah Arkana. Akhirnya Saniyah menarik kembali mangkuk sup itu lalu mulai mencobanya. Arkana yang melihatnya tersenyum tipis, tapi pria itu menundukkan wajahnya, pura-pura serius makan untuk menyembunyikan senyuman tipisnya dari semua orang. Paman, nanti siang jadikan Antel Eli beli baju baru? Tanya Eli, memastikan janji Arkana sebelumnya. Arkana pernah berjanji pada Eli bahwa ia akan menemani Eli belanja gaun ulang tahun ini. Karena itu Eli bertanya menagih janji Arkana. Eli, paman itu sibuk kerja tiap hari, kamu malah mau tambah kesulitan paman. Nanti mama deh yang temenin kamu belanja gaun, saut Marsha. Paman udah janji sama Eli, jadi paman harus tepati janjinya sama Eli. Jika harus memilih ibunya atau pamannya, Eli lebih memilih pergi berbelanja dengan Arkana ketimbang Marsha. Sebab jika bersama dengan Arkana, Eli bisa membeli apapun yang ia inginkan. Berbeda dengan Marsha, Eli tidak bisa membeli gaun yang disukainya. Ibunya itu selalu membatasinya dan harus memakai gaun pilihan ibunya. Oke, nanti paman temani, tapi agak sorean ya. Arkana menyetujui begitu saja keinginan Eli, bukan hanya karena sudah berjanji pada Eli, tapi karena Arkana berniat membelikan gaun indah untuk Saniyah yang cocok dipakai Saniyah di pesta ulang tahun Eli nanti. Hole! Eli begitu antusias sampai suaranya terdengar keras di sana. Arkana selesai sarapan, pria itu pun beranjak dari tempatnya. Setelah Arkana tak ada di sana, Marsha kembali menatap Bayu dengan tatapannya yang tajam. Kau benar-benar ayah yang tidak becus, tidak bisa menyenangkan anak sendiri. Saniyah berpikir bahwa mereka mungkin akan bertengkar lagi, hingga ia buru-buru menggendong Eli pergi dari sana. Anak itu tidak pantas mendengar pertengkaran orang dewasa. Benar saja, Marsha dan Bayu bertengkar di sana sampai Bayu memilih pergi ketimbang meladeni istrinya yang terus marah-marah kepadanya. Di villa yang ditempati Amita, Rafa datang melihat adiknya setelah mendengar semua cerita Ratna tentang apa yang terjadi di kediaman RH. Lelaki itu langsung menampar wajah adiknya. Ratna terkejut melihat Rafa bersikap kasar pada Amita, tapi ia tetap diam karena menurutnya Amita memang pantas mendapatkan tamparan itu. Dasar tidak becus kamu Amita, bukannya berusaha menggoda Tuan Arkana supaya menyukaimu, kau malah bikin masalah makin sulit. Amita tak mengatakan
mengatakan apapun. Ia hanya diam menunduk sembari memegang pipinya yang sakit. Kau tahu nggak, aku habiskan uang 50 juta untuk Pak Amir, tapi kau malah buat hidupku makin susah. Aku harus keluarkan uang dengan jumlah banyak, cuma demi bayar dokter. Itu semua gara-gara kau. Ratna yang mendengar Rafah memberikan uang pada Pak Amir tampak terkejut. Kenapa kamu kasih uang sama Pak Amir, Raf? Apa dia minta uang sama kamu? Pak Amir nggak minta uang, tapi kita harus sadar diri, Ratna. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Saat ini Pak Amir mungkin akan berpihak sama kita karena dia nggak punya pilihan lain setelah tahu bahwa Sania masih istriku. Tapi besoknya setelah dia tahu kalau aku berbohong tentang status Sania yang sudah jadi mantan istriku, dia pasti akan berpaling dari kita. Jadi walau nanti dia tahu kebohonganku tentang Sania, dia akan berpikir 2 kali untuk berpaling karena aku sudah kasih dia uang. Rafa kembali menatap adiknya dengan tatapan marah. Dan kau Amita, kau ingin menikah dengan pria kaya tapi tidak punya kemampuan apapun selain menghabiskan uang. Kau tahu, uang dari hasil jual Sania semuanya ke kamu, dari bayar Pak Amir, bayar dokternya nanti, terus bayar tes DNA. Kau tahu berapa yang harus kita bayar untuk melakukan tes DNA? Puluhan juta. Dan uang hasil jual Sania sekarang hanya tinggal 100 juta. Rafa, jangan memikirkan tentang uang bayarannya. Kalau nggak cukup, aku bakal kasih ke kamu. Yang penting kita selesaikan masalah tes DNA ini dulu. Gimana caranya supaya tes DNA anak Amita nanti bisa cocok dengan Arkana, sedangkan kita tahu sendiri kalau anak yang dikandung Amita adalah anaknya Pak Bayu. Sebentar, kita lewatkan masalah itu dulu. Sekarang aku ingin tanya sama kamu. Kamu bilang kalau Sania hamil. Benar dia hamil? Tanya Rafa memastikan ucapan Ratna saat ia bicara dengan Ratna di telepon. Benar kak, jawab Amita. Berapa usia kandungannya? Tanya Rafa kembali. Aku nggak tahu, aku cuma tahu dari pelayan kalau dia sedang hamil muda, jelas Amita. Raf, sepertinya anak itu anaknya Tuan Arkana, tebak Ratna. Namun Rafa tidak sepenuhnya percaya. Sania tidak hanya tidur dengan Tuan Arkana, dia tidur dengan beberapa pria seperti yang kamu bilang. Jadi mungkin saja kalau anak itu anak salah satu pelanggannya. Oke, aku nggak peduli tentang Sania. Sekarang kita pikirkan masalah Amita. Tuan Arkana menyetujui permintaan Amita untuk melakukan tes DNA. Tapi tes DNA itu cuma dilakukan anak Amita nanti dengan Pak Bayu. Tuan Arkana tidak bersedia untuk melakukan tes DNA karena tujuan dari tes DNA ini memang untuk membuktikan kalau Amita bukan simpanan Pak Bayu. Rafa semakin pusing mendengar ucapan Ratna hingga pria itu langsung melempar tubuhnya di sofa. Ia duduk menenggelamkan tubuhnya di sana sembari menghela nafas. Kasarnya ia diam tapi mencoba memikirkan cara untuk rencana selanjutnya. Aku benar-benar gak nyangka kalau Sania bisa kerja di rumah Tuan Arkana. Gimana caranya Sania bisa masuk ke sana dan kerja di rumah itu? Setelah lama diam, Rafa menyahut tapi malah membicarakan tentang Sania. Dia kan kenal beberapa pria hidung belang yang berduit, Raf. Dia pasti dapat informasi dari mereka lalu datang ke rumah itu, dan dia pasti pura-pura lugu sampai dia bisa diterima kerja di sana. Tuan Arkana dan adiknya saja lebih percaya dia ketimbang Amita, imbu Ratna. Rafa kembali melihat Amita. Mita, kamu juga harus melebihi kemampuan Sania. Jangan kalah sama dia. Dibandingkan dia, kamu jauh lebih terhormat. Dia itu cuma wanita malam, sedangkan kamu wanita baik-baik dan semua pria suka sama wanita baik-baik. Kamu tinggal tunjukkan kemampuanmu itu di depan Arkana. Iya kak, satu lagi, nanti kalau kita sudah mau tes DNA, kamu datang ke rumah Tuan Arkana, terus ambil apa saja barang Tuan Arkana, misal sikat giginya atau barang apapun yang bisa dijadikan sampel DNA. Dan kamu harus berhasil Amita, jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal kita semua akan hancur. Masih mending kakak dan Ratna dipecat dari perusahaan Tuan Arkana. Bagaimana kalau kita juga dipenjara karena hal ini? Peringatan Rafa membuat Amita sangat
sangat ketakutan. Ia sungguh tak ingin dipenjara. Mendengar kata penjara saja membuatnya merinding, apalagi jika benar-benar berada di tempat mengerikan itu. Kakak tenang saja, aku nggak akan gagal kali ini, ucap Amita penuh percaya diri.